Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan tawabi' yang ketiga adalah yaitu babut taukid. Taukid ada dua model. Yang pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Adapun taukid lafzi, fal lafzi i'adatul lafzil awwal bi'aini, yaitu mengulang lafaz yang pertama kali disebutkan. Sawaun, apakah itu berupa isman? Sawaun kana isman, ya. Contohnya ja'a Zaidun Zaidun. Kata Zaidun diulang. Dan ini jenisnya isim. Au fi'lan, atau berupa fi'il. Contohnya ataka lahikun. Jadi yang ja'a Zaidun Zaidun, ya. Zaidun pertama fa'il, Zaidun yang kedua taukid. Ataka lahikun. Maka ataka adalah taukid. Ihbis. Ihbis yang kedua adalah taukid. Au harfan. Contohnya dikatakan la. Ya, maka la kedua adalah taukid. Atau berupa jumlah. Ya, kalimat sempurna. Dikatakan darabtu Zaidan. Kemudian diulang lagi darabtu Zaid. Ya, seperti kalau di dalam lafaz, ya, adzan, iqamah, iqamatis shalah, maka itu taukid jumlah. Nah, selesai taukid lafzi. Jadi ini mudah ya taukid lafzi ini. Adapun yang kedua adalah taukid ma'nawi walahu alfadhun ma'lumah. Adapun taukid ma'nawi yaitu mentaukid, menguatkan makna suatu kata dengan lafaz-lafaz tertentu, lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Tidak semua lafaz ya, hanya lafaz-lafaz yang ditentukan. Yaitu apa? Lafaz an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa jami'un wa 'ammatun wa kila wa kilta. Ya. An-nafs dan al-'ain. Kemudian kalau di kitab yang lain, kul, jami' dan ammah ini dihitung satu, ya. Kemudian kila dan kila untuk musananya, kemudian satu lagi yang lupa. Ajma' ya. Ajma' dan turunannya. Akta, absa. Satu lagi nanti kita lihat insyaallah ya. Dan ketentuan-ketentuannya di dalam taukid ma'nawi adalah wa yajibu ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil muakkad. Taukid ini wajib bersama dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Ya. Jadi ada na'at, ada man'ut, ada ma'tuf alaih, ya. Jadi matbu'nya itu disebut sesuai jenis tabi'nya. Tabi' na'at, matbu'nya namanya man'ut. Tabi' ma'tuf, matbu'nya namanya ma'tuf alaih, ya. Kemudian tabi' taukid, matbu'nya namanya mu'akkad. Ya. Dan status matbu' ini kan tergantung ya, apakah sebagai fa'il, maf'ul bih atau yang lainnya. Tapi mereka disebut dengan istilah ini karena mereka memang diikuti oleh tawabi ini. Nah, lafaz-lafaz taukid ma'nawi ini dia harus bersama dengan domir. Yang domir ini mutabik sesuai dengan muakkadnya. Contohnya apa? Ja'al khalifatu nafsuhu. Khalifah telah datang orangnya. Au ainuhu, atau ja'al khalifatu ainuhu. Khalifah ini mudzakkar ya, khalifah. Walaupun dia ada tak marbutahnya. Walaupun ada taknya ya. Maka nafsuhu, bukan nafsuha. Atau ainuhu, bukan ainuha. Nah, hu yang bersambung di kata nafsuhu dan ainuhu itu sesuai dengan al-khalifah. Dan kita perhatikan harokat nafsu sama ainu, dia marfu, ya karena al-khalifah itu juga marfu. Ya karena dia
taukid. I'rabnya akan menyesuaikan. Kalau ra'aitul khalifata nafsaha, marartu bil khalifati nafsi. Apa? Nafsahu. Ya. Ra'aitul khalifata nafsahu, marartu bil khalifati nafsihi. Walaka an tajma'a bainahuma bisyarti an tuqaddama an-nafs. Dan boleh bagi Anda untuk menggabungkan antara nafs dan ain, hanya saja syaratnya apa? Tuqaddam nafs, yang nafs didahulukan. Jadi gimana? Ja'al khalifatu nafsuhu ainuhu. Digabung. Kemudian wa yajibu ifradun nafsi wal aini ma'al mufradi wa jam'uhuma ala af'ul ma'al muthanna wal jama'. Ya. Ini ada kesalahan tulisannya, bukan af'al tetapi af'ul. Maksudnya apa? Wajib memufradkan kata an-nafs dan al-ain saat muakkadnya mufrad. Itu contohnya yang tadi yang barusan dibahas ya. Ja'ala khalifatu al-khalifah satu, maka pakai nafsuhu atau ainuhu. Nah, kemudian kalau nanti muakkadnya berupa musanna atau jama', maka wajam'uhuma, maka wajib dijamakkan ala af'ul, di atas pola af'ul, yang nafas menjadi anfus, yang ain menjadi a'yun. Jamaknya pola af'ul ya, bukan yang lain. Karena jamak daripada nafas sama ain itu ada yang lain, seperti misalkan nufus, uyun. Nah, enggak pakai yang itu, pakainya af'ul sama anfus. Maka dikatakan ja'az zaidani anfusuhuma atau ja'az zaidani a'yunuhuma. Di sini zaidan musanna, fa'ilnya musanna atau muakkadnya musanna. Ya, fa'il yang menjadi muakkadnya adalah isim musanna, tetapi taukidnya adalah berupa jamak pola af'ul anfusuhuma atau a'yunuhuma. Dan bersama dengan huma, karena huma sesuai dengan zaidan, dua orang. Bagaimana kalau jamak ja'a az-zaiduna? Nah, ini kan jamak. Ja'a az-zaiduna anfusuhum atau a'yunuhum. Dhamirnya hum sesuai dengan zaidun. Dan taukidnya itu sama dengan yang musanna, yaitu anfus sama a'yun. Kemudian wa kullu wa jami'un wa 'ammah. Ya. Adapun lafaz kull, jami' dan 'ammah yu'akkad biha al-mufrad wal jam'u wa la yu'akkad biha al-musanna. Bisa digunakan untuk mentaukid yang mana muakkadnya adalah isim mufrad, tetapi dia memiliki bagian-bagian, atau jamak menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi kalau mufrad itu, mufradnya pun tidak sembarang mufrad ya, tetapi bentuk mufrad yang lahu ajza, memiliki banyak bagian, banyak anggota. Ya. Atau jamak, jamak ini yang menunjukkan memang sesuatu yang berjumlah banyak. Ya. Wala yu'akkad bihal musanna, dan tidak boleh mentaukid isim musanna dengan kul, jami ataupun ammah. Maka contohnya adalah ja'al jaishu kulluhu. Al-jaish ini isim mufrad. Tetapi yang namanya jaish, pasukan, itu nggak cuma satu orang. Istilah jaish menunjukkan sesuatu yang berjumlah banyak. Dia isim mufrad tetapi memiliki banyak anggota gitu loh. Maka pakainya kulluhu. Bukti dia isim mufrad adalah dhamirnya hu. Ya. Atau ja'al jaishu jami'uhu. Ja'al jaishu ammatuhu. Nah, seperti itu. Atau yang isim mutanna, isim mutanna. Isim muannas contohnya ja'atil qabilatu, kabilahnya. Kabilah ini isim mufrad. Qabilah, tetapi dia maksudnya adalah sesuatu yang berjumlah banyak. Ja'atil qabilatu kulluha.
Ja'atil qabilatu jami'uha, ja'atil qabilatu ammatuha. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata muakatnya betul-betul jamak, sesuatu yang memang berjumlah banyak, maka ja'ar rijalu kulluhum, ja'ar rijalu jami'uhum, ja'ar rijalu ammatuhum. Ya. Dan hum menunjuk kepada bahwasanya ar-rijal maknanya memang banyak orang. Artinya dia memang jamak bentuknya. Kalau perempuan, ja'atin nisa'u kulluhunna. Ja'atin nisa'u jami'uhunna. Ja'atin nisa'u ammatuhunna. Nah, seperti ini. Ini taukid dengan kul, jami' dan amma. Dan maknanya sama. Maknanya sama. Kemudian, wakila wakilta yu'akad bihimal musanna. Adapun kila dan kilta untuk digunakan untuk mentaukid isim musanna. Contohnya, ja'az zaidani. Dua zaid telah datang. Keduanya, kilahuma. Kalau perempuan apa? Ja'atil hindati pakainya kiltahuma. Ya. Kemudian poin selanjutnya wa idza urida taqwiyatu ta'kid. Dan kalau diinginkan atau dimaksudkan untuk menguatkan takkid, fayjuzu ayyuta ba'da kullahu. Jadi sudah ditaukid tetapi mau dikuatkan lagi. Sudah dikuatkan, diperkuat lagi dengan lafaz yang lain. Fayjuzu ayyuta ba'da kullah. Ya. Maka boleh ketika sudah ditaukid dengan kul, datang di sana dengan lafaz-lafaz yang lain, yaitu apa? Bi ajma'. Kalau kul, maka pakainya ajma'. Contohnya apa? Fasajadal malaikatu kulluhum. Asalnya, malaika sudah ditaukid dengan kulluhum. Nah, diperkuat lagi dengan ajma'un. Ya. Ini kalau kulluhu. Kalau kulluha, wa ba'da kulliha bi jam'a. Ya. Contohnya apa? Ja'atil qabilatu kulluha jam'a. Ini. Jam'a. Kulluha sudah mentaukid qabilah. Diperkuat lagi dengan jam'a. Wa ba'da kulluhum bi ajma'in. Ya. Dan setelah kulluhum, maka dengan ajma'in. Tadi ya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang kulluhu ajma' itu yang ini contohnya. Ja'al jaishu kulluhu. Apa tadi contohnya kedahuluan. Ja'al jaishu kulluhu. Al-jaishu sudah ditaukid dengan kulluhu. Kemudian ajma' menguatkan kulluhu. Kemudian waba'da kullihinna bi juma'. Ya. Yang ajma' ini kan kalau dia mansub ya. Atau majrur. Kalau marfu'nya dia ajma'un. Maka ajma'un sama ajma'in sama. Beda i'rab saja. Fasajadal malaikatu kullum ajma'un. Ajma'un ini marfu'. Dan wa ba'da kullihinna, dan setelah kullihinna dengan apa? Juma'. Contohnya apa? Ja'an nisa'u atau ja'atin nisa'u kulluhunna. Nah, kulluhunna ditakwi atau dikuatkan dengan juma'. Ja'atin nisa'u kulluhunna juma'. Nah, seperti ini. Ini menguatkan taukid dengan lafaz-lafaz ya. Ajma' dan turunannya. Ajma', jam'a, ajma'un, juma', ya. Wa qad yu'akkad bi ajma' wa jam'a wa ajma'in wa juma' biduni kull. Dan terkadang boleh mentaukid ya tanpa menggunakan kul dengan lafaz-lafaz yang tadi. Ajma', jam'a, ajma'in atau juma' biduni kul, dengan tanpa kul. Contohnya apa? La ughwiyannahum ajma'in. Ya. Hum di sini maf'ul bih, ditaukid dengan apa? Ajma'in. Tidak dikatakan la ughwiyannahum kullahum ajma'in, tetapi langsung ajma'in. Tidak ada kul di sini. Wa qad yu'ta ba'da ajma' bi tawabi'ihi, dan terkadang ya didatangkan setelah kata ajma' dengan pengikut-pengikut ajma', yaitu apa? Akta, absa' dan abta'. Ya. Akta,
absa sama abta. Setelah kata ajma ya. Nahu ja'al qawmu kulluhum ajma'un wa akta'un wa absa'un wa abta'un. Gimana berarti? Ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un. Ja'al qawmu kulluhum ajma'un absa'un. Ja'al qawmu kulluhum ajma'un akta'un. Ya. Atau abta'un. Ya. Seperti itu. Wahia bima'na wahid. Dan tiga-tiganya ini, akta, absa, abta, maknanya sama. Walidzalika la yu'taf ba'duha ala ba'd. Maka antara mereka tidak bisa diatafkan dengan wawu. Lianna syai'al wahid la yu'taf ala nafsi. Maka sesuatu yang sama nggak mungkin diatafkan kepada sesuatu itu sendiri. Berarti kalau bisa digabung apa? Ja'al qawmu kulluhum ajma'una akta'una absa'una abta'un. Seperti itu. Kalau satu persatu, ja'al qawmu kulluhum ajma'una akta'un, ja'al qawmu kulluhum ajma'una absa'un, ja'al qawmu kulluhum ajma'una abta'un. Kemudian, wa taukidu tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid adalah ekor kalimat, atau taukid adalah akan mengikuti mu'akkadnya, ya, di dalam apa? I'rabnya. Saat rafa ya rafa, sama-sama marfu, saat nasab ya sama-sama mansub, saat khafad sama-sama jer, ya. Kemudian juga di dalam ma'rifah nakirahnya, ya, atau wa ta'rifihi. Jadi sesuatu yang ditaukid itu adalah berupa isim ma'rifah, ya. Makanya beliau mengatakan wala yajuzu taukidun nakirah indal basriyin, indal basriyin. Menurut ulama Basrah tidak boleh mentaukid isim nakirah karena isimnya masih umum, jadi nggak mungkin ditaukid. Sedangkan taukid sendiri adalah lafadz ma'rifah. Ya, sedangkan taukid sendiri adalah lafadz ma'rifah. Nafsuhu, ainuhu itu lafadznya ma'rifah. Kullu jami'uhu kilahuma kiltahuma ya ammatuhu itu kan lafadz ma'rifah semua karena dia mudhaf ya, apalagi ada dhamir yang bersambung dengan taukid ma'nawi tadi. Makanya menurut ulama Basrah, isim yang masih nakirah nggak boleh ditaukid. Jadi misalkan dikatakan ja'a rajulun nafsuhu, itu nggak boleh. Ya. Tapi menurut ulama yang lain, ja'a rajulun nafsuhu itu boleh. Walaupun rajulun di situ nakirah. Bagaimana menurut ulama Basriyin? Maka yang nggak boleh ditaukid. Cukup dikatakan ja'a rajulun saja. Nggak perlu dikatakan nafsuhu. Nah, sampai sini selesai pembahasan tentang taukid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.